Pemirsa, di informasi pertama, tabung gas ukuran 50 kg meledak di sebuah restoran di Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan di Medan Tembung, Sumatera Utara, sebuah rumah terbakar yang menyebabkan seorang wanita lanjut usia tewas dalam insiden ini. Kebakaran melanda sebuah restoran di Jalan Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan. Api berasal dari tabung gas ukuran 50 kg yang meledak di dapur, diduga akibat kebocoran gas. 5 pekerja restoran kritis dan dirawat di Rumah Sakit Grestelina, Makassar. Penyebabnya adalah ada bocornya gas sehingga mengakibatkan terjadinya. Jadi kelima korban ini kena luka bakar akibat pada saat memasak atau hanya apa? Ya, saat ini sementara di Rumah Sakit Grestelina, sementara dirawat, ada luka bakar. Mobil udah kebakar. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jalan Taduan, Kelurahan Sidoarjo. Seorang perempuan lanjut usia tewas dalam peristiwa ini. Keluarga menangis histeris saat melihat jasad korban. Saat kebakaran terjadi, korban sedang tertidur. Diduga korban terjebak hingga tak mampu menyelamatkan diri. Kebakaran telah terjadi di Jalan Taduan, Medan Tembung. Satu unit rumah, di mana dalam kebakaran ini satu korban berkelamin wanita atas nama Rina Burin Sitorus dengan usia 18 tahun. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Jalan Rela, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Polisi masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Dari Makassar dan Medan, Yoel Yuswin, Adi Palapa, iNews melaporkan. Sebuah kantor administrasi di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya Senen, Jakarta Pusat, siang tadi terbakar. Insiden tersebut membuat karyawan dan warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api akibat kepulan asap pekat dari lantai 2 bangunan. Agar bisa menembus ruangan yang terbakar, petugas memecahkan kaca dan menyedot asap menggunakan mobil vakum. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun saksi menyatakan percikan api yang disertai kepulan asap tebal muncul dari ruang di lantai 2 pada saat kejadian. Ada yang kebakar gitu? Ya, sempat kebakar, ada kecil segini apinya. Apinya masih kecil? Iya. Terus sempat ada ledakan nggak sih, Bang? Ledakan sih nggak ada. Nggak bisa saya semprot, masa nggak kuat saya turun. Diduga akibat rem tak berfungsi, sebuah mobil jenis minibus masuk ke jurang saat menuju wisata Pantai Minang Rua, Bakahuni, Lampung Selatan. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya luka-luka. Sebuah minibus yang dikendari oleh Supriyono warga Tegineneng, Lampung Selatan terjun bebas ke dalam jurang sedalam 30 meter di Desa Kelawi, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan. Kejadian bermula saat minibus yang hendak melakukan wisata keluarga di Pantai Minang Rua, Bakahuni, tiba-tiba remnya tidak berfungsi. Kondisi jalan yang menurun tajam serta rute yang berkelok membuat sopir minibus tak mampu mengendalikan laju kendaraannya sehingga mobil terjun ke jurang. Akibat kejadian ini, sang sopir meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka sedang dan ringan. Saksi mata di lokasi kejadian menjelaskan, sebelum menuju lokasi wisata, pengendara mobil sudah diingatkan oleh pihak pengelola wisata untuk mengecek kondisi kendaraannya karena medan yang ekstrim. Udah ditanya dari mana, Tegineneng katanya. Hati-hati Pak, jalannya menurun dan menikung, kata yang jaga di pos 1. Udah dikasih himbauan Udah dikasih himbauan. Berani nggak Pak? Ditanya lagi, remnya bagus nggak? Bagus katanya kan gitu. Makanya ya udah hati-hati Pak. Gitu. Dari atas juga udah dikasih tahu. Iya. Seluruh korban luka masih menjalani perawatan di Puskesmas Bakahuni, sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani oleh unit laka lantas Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa kepala. Pelaku mutilasi telah ditangkap oleh polisi dan saat ini diperiksa intensif. Warga Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala. Jasad perempuan ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Pada tubuh korban ditemukan luka bakar di bagian lengan dan dada. Korban yang diduga masih remaja ini juga menjadi korban mutilasi. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasadnya. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Penemuan mayat berawal dari munculnya kobaran api di rumah kosong tempat kejadian perkara hingga menarik perhatian warga. Ada api di rumahnya gitu. Soalnya pakai baju ini kan langsung pakai ember, simbol-simbol aja gitu. Simbol soalnya pas nyari senter ada kaki gitu. Tadi ini mayat gitu nih. Gitu aja bang. Tadi itu kondisinya kayak apa mas mayatnya? Kondisinya tadi sudah kayak berapa telentang gitu mas, tanpa kepala. Berdasarkan penyelidikan dan penemuan sejumlah barang bukti, polisi menangkap pelaku mutilasi. Pembunuhan sekitar umurnya 15-16 tahun dan pembunuhan itu dilakukan lebih daripada satu. Jadi memang ada dua tindakan yang juga kita dilakukan saksi, kita datang identifikasi supaya korban itu sudah diotopsi dan diidentifikasi, kami melakukan penyelidikan nanti. Identitas belum dan? Identitas belum ditemukan, sudah pelaku. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Ulin untuk diautopsi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Dua remaja di Garut, Jawa Barat tewas akibat terpeleset saat sedang bersuah foto di Sungai Curug Cirahong. Sebelum dievakuasi petugas, kedua korban sempat hilang terseret arus. Dua remaja asal Bandung tewas saat berwisata ke Sungai Curug Cirahong, Garut, Jawa Barat. Korban bernama Sopian berusia 20 tahun dan Davin berusia 17 tahun terpeleset dari atas batu saat hendak bersuah foto. Saat kejadian, Davin terpeleset dan ditolong Sopian, namun keduanya malah terjatuh dan tenggelam. Keduanya sempat hilang selama 2 jam sebelum dievakuasi oleh petugas. Yang pertama jatuh, terus Davin yang menolong. Tapi yang jatuhnya Sopian yang pertama itu kena batu, langsung masuk ke air terjun. Terus Davin menolong, tapi dia nggak bisa berenang dan tidak bisa untuk evakuasi. Makanya mereka terbawa masuk dalam kubangan air, kalau disebutnya undercut itu masuknya, istilah kalau di sungai itu undercut. Jasad korban dibawa ke puskesmas tempat untuk dijemput keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Niat ingin melerai antara perdebatan debt collector dengan pengendara motor yang kendaraannya hendak ditarik, pasangan suami istri justru didorong debt collector. Peristiwa di Duren Sawit, Jakarta Timur tersebut viral di media sosial. Nih, debt collector nih. Nih, debt collector nih. Apa? Apa lo? Hah? Debt collector nih. Nah, debt collector nih. Pasangan suami istri di Jalan Raya Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur terlibat keributan dengan debt collector atau penagih hutang. Awalnya, Pak Sutri ini berniat untuk melerai pertengkaran antara kelompok penagih hutang dan pengendara motor yang kendaraannya hendak ditarik. Namun para penagih hutang tidak terima dan justru mendorong wanita yang merekam video dengan telepon genggamnya. Setelah pelaku meninggalkan lokasi, kedua Pak Sutri meminta bantuan polisi tanpa membuat laporan resmi. Diajak kembali untuk ke Polsek membuat laporan polisi, tapi yang bersangkutan menyatakan bahwa sudah puas dan terima kasih atas pelayanan dari Polsek Duren Sawit. Akan
Tapi kami sayangkan yang bersangkutan ini malah membuat konten ataupun video yang disebarkan di media sosial, Instagram ataupun yang lainnya. Agar kasus bisa diproses, polisi mengimbau agar pasangan suami istri yang bertikai dengan penagih hutang ini segera membuat pengaduan resmi ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria viral di media sosial saat mencuri sepeda milik warga dalam kondisi tanpa busana. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.